Atuh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ba'atta bainal masyriq Abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, Allah mempunyai 99 Asmaul Husna. Semuanya itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Salah satu dari Asmaul Husna dari Allah adalah Ar-Rahim, yang mempunyai arti Maha Penyayang. Kita sebagai manusia itu biasanya kemarin sedikit menjadi banyak, berarti ada peningkatan. Maka dari itu patut kita syukuri. Ini tambah berdek, ini apa maneh ini sing nang kene iki Pak Ustaz Supriyono. Sing nak ngaji nggawa kitab kandel seekor anjing. Percakapannya itu dimulai dari sini. Manusia menghina seekor anjing. Manusia berkata seperti ini. Hei anjing, tubuhmu itu haram untuk dimakan. Kemudian anjing itu andaikan bisa berkata, dia akan berbicara seperti ini. Hei menungso, gak usah ngenyek. Dagingmu ku yo karam dipangan. Apa yang dikatakan anjing itu ada benarnya, karena manusia dan anjing dagingnya sama-sama haram untuk dimakan. Tidak pernah saya menjumpai ada orang yang kelaparan pengen mangan iwak terus dagingnya dewe dipangan, ngono iki enak. Kemudian percakapan dilanjutkan seperti ini. Hei anjing, air liurmu itu najis. Kemudian anjing itu berkata, hei menungso, gak usah ngenyek. Air liurku memang najis, tapi uyahmu yo najis, pesing pisan. Apa yang dikatakan anjing itu ada benarnya juga, karena di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh anjing itu ada sama-sama suatu cairan yang najis. Kemudian percakapannya itu dilanjutkan dengan seperti ini. Hei anjing, mulutmu itu ikut najis karena terdapat air liur. Kemudian anjing itu berkata seperti ini kepada manusia. Hei manusia, mulutku ini memang najis karena sudah ditakdirkan oleh Allah, memang diciptakan najis. Tetapi mulutmu itu bisa menjadi lebih najis daripada mulutku. Apa maksud dari perkataan dari anjing tersebut? Maksudnya adalah jika akal manusia tidak digunakan untuk mengendalikan mulutnya dengan baik, maka mulut itu akan mengucapkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor, untuk ngerasani tanggani, untuk bermisuh-misuh, untuk intinya untuk mengucapkan hal-hal yang baik, yang buruk. Kemudian maka dari cerita ini dapat kita simpulkan, apabila akal ini tidak digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol seluruh tubuh manusia, baik itu mulut, mata, hidung, telinga, kaki, dan semuanya, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan, karena tidak bisa mengontrol semua anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah itu dengan akal yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu akal itu sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Kalimat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq itu adalah Iqra, yang artinya adalah bacalah. Manusia disuruh membaca, kemudian disuruh memikirkan. Memikirkan itu menggunakan akal. Dengan memikirkan, manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Membaca itu bukan hanya kita artikan dengan membaca tulisan. Membaca itu maknanya sangat luas. Bisa kita gunakan untuk bisa membaca suasana, membaca peluang, membaca
cuaca. Tetapi itu juga berlaku pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu datangnya juga bisa datang dari mana saja. Saya pernah mendengar ucapan atau kiasan dari Najwa Shihab, itu dia mengatakan seperti ini: Allah tidak akan bertanya kepada makhluknya 10 itu Allah tidak akan bertanya kepada makhluknya 5 itu berapa tambah berapa, karena jawabannya pasti 10. Tetapi Allah itu akan bertanya 10 itu berapa tambah berapa, jawabannya bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah 8, bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4, dan bisa 5 tambah 5. Itu menandakan apa? Untuk menggapai angka 10 itu banyak jalan yang bisa didapatkan. Begitu juga untuk mendapatkan sebuah ilmu, banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bisa jadi ilmu itu bisa datang dari kajian seperti ini, bisa jadi datang dari sekolahan, dari pondok pesantren, dari televisi, dari HP. Ilmu itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Ilmu itu dapat datang menghampiri manusia tanpa terduga-duga. Sekarang tergantung pada kita, bagaimana akal kita membimbing kita untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Manusia itu tanpa ilmu seperti, kembali lagi, seperti hewan, tidak bisa berpikir. Hewan kalau ditanya, gini, manusia kalau ditanya 1 tambah 1 pasti jawabannya adalah 2, 2 tambah 2 pasti jawabannya adalah 4. Tetapi kalau hewan, kita ambil contoh kambing, ditanya 1 tambah 1 jawabannya apa? Mbek. Ditanya 2 tambah 2 jawabannya ya mbek. Andaikan kambing itu mempunyai akal, mempunyai ilmu matematika, saat ditanya 1 tambah 1 jawabannya pasti mbek 2. Kalau ditanya 2 tambah 2 pasti jawabannya mbek 4. Nah, tapi itu tidak akan terjadi karena kambing itu hewan tidak mempunyai akal untuk mendapatkan ilmu matematika seperti manusia. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendapatkan ilmu itu bisa jauh, bisa dekat. Kalau ada yang dekat, kenapa harus jauh? Kalau di sini para takmir masjid sudah menyediakan sarana untuk mencari ilmu berupa kajian setiap hari, setiap habis maghrib sampai habis isya. Ya, kita ikuti saja karena ini merupakan salah satu dari banyaknya sarana yang dapat menghasilkan ilmu bagi manusia, bagi kita semua. Kita manusia itu membutuhkan ilmu, ya ini salah satu caranya dengan mengikuti kajian ini. Kalau tidak bisa setiap hari, ya minimal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Hari-hari berikutnya tidak datang ke sini mencari ilmu di tempat lain, lewat televisi, delok film. Ini juga termasuk ilmu, ada hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut. Atau bisa jadi dolanan HP saiki melok, sesuk dolanan HP. Nah, sorry itu. Selanjutnya, kesimpulannya dari yang saya sampaikan hari ini adalah akal yang kita gunakan, ayo kita gunakan sebagai pembeda kita dengan hewan. Ayo kita gunakan akal ini untuk mengatur, untuk mengontrol semua anggota tubuh yang ada di tubuh kita. Yang terakhir, ayo kita gunakan akal ini untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau di sini jamaahnya banyak, itu enak.
kanca-kancane no dijaki rene dijaki ngaji. Ben anggotane akeh, engko nek akeh kuwi engko nek pegelen ya iso pijet-pijetan. Engko nek ngantuk engko ya nek sing nyenggol. Nak jere Bang Soim kenane nak jamaah iki enek 50, engko sing gak melok 10, engko wis enek 40. Engko nak ora melok 20 wis enek 30. Nah, tapi nak jamaah saiki kon 10. Sing ora melok 10. Lah terus sing nang ngarep ngene iki kon nyeramai sapa? Nyeramai jengklong ngene iki ya gak iso. Jengklong itu hewan. Jengklong itu tidak mempunyai akal. Jengklong itu tidak mempunyai alat untuk berpikir, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.